Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Apsari Sania Murti dengan NPM 231030601. Saya mahasiswa program studi pendidikan matematika di Universitas Tidar. Di sini saya akan menampilkan pembelajaran online untuk memenuhi mata kuliah pembelajaran mikro dengan dosen pengampu Ibu Nina Agustianingrum, Magister Pendidikan. Untuk materinya yaitu logaritma pada kelas 10. Kemudian untuk capaian pembelajaran yaitu pada akhir fase peserta didik mampu memodelkan, menganalisis, dan menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan eksponen dan logaritma serta menggunakan sifat-sifat logaritma untuk menyederhanakan bentuk logaritma dan menginterpretasikan hasilnya. Kemudian untuk pendekatan yang saya gunakan itu realistic mathematics education. Nah, pada penerapannya itu untuk materi logaritma itu berfokus pada transisi bertahap mulai dari konteks nyata yang dipahami siswa hingga penemuan rumus formal logaritma. Kemudian untuk model pembelajarannya itu menggunakan problem based learning atau PBL. Nah, langkah-langkahnya itu ada 5 tahapan yang menurut ARANGE 2008, yaitu yang pertama mengorientasi siswa pada masalah, yang kedua mengorganisasi siswa untuk meneliti, yang ketiga membimbing penyelidikan individu atau kelompok, yang keempat mengembangkan dan menyajikan hasil karya, serta yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Untuk metode pembelajarannya itu ada diskusi, tanya jawab, dan presentasi. Oke, sekian penjelasan dari saya. Untuk lebih jelasnya, mari menyaksikan pembelajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Oke, bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, anak-anak yang belum on cam bisa on cam terlebih dahulu. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Mungkin salah satu dari anak-anak bisa memimpin untuk berdoa. Untuk memulai pembelajaran pada pagi hari ini, berdoa untuk kamar kerja masing-masing, berdoa mulai. Berdoa cukup. Oke, terima kasih Mas Niko. Oke, selanjutnya hari ini kita akan belajar logaritma. Sebelumnya anak-anak udah tahu belum apa itu logaritma? Belum tahu, Bu. Log itu, Bu. Log itu, Bu. Iya, benar yang log itu, Bu. Iya, Ibu izin share screen terlebih dahulu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar logaritma. Nah, logaritma. Sebelum memulai pembelajaran, kita harus tahu dulu tujuan pembelajarannya. Di sini ada 4 tujuan pembelajaran. Yang pertama, peserta didik mampu memahami konsep logaritma sebagai inverse dari eksponen. Yang kedua, peserta didik mampu menemukan hubungan antara bentuk eksponen dan bentuk logaritma melalui kegiatan pemecahan masalah. Yang ketiga, peserta didik mampu menganalisis masalah kontekstual yang berkaitan dengan logaritma. Yang keempat, peserta didik mampu menggunakan sifat-sifat logaritma untuk menyederhanakan bentuk logaritma. Oke, selanjutnya di sini ada gambar. Nah, anak-anak coba perhatikan gambarnya. Kira-kira ini gambar apa yang pertama ini? Yang pink ini. Ada kaitannya sama apa? Yang mana, Bu? Yang kiri ini, Bu? Iya, yang kiri. Yang kiri itu tangga, bukan tangga gitu. Benar itu? Benar, itu adalah ini. Pernahkah kalian melihat jumlah pengikut media sosial seseorang bertambah sangat cepat? Dan gimana hal itu bisa terjadi? Kira-kira tuh gimana? Pernah nggak kalian lihat pengikut media sosial seseorang itu nambah banyak banget gitu? Ya, pernah sih, Bu. Nah, kira-kira tuh karena apa? Itu, Bu, kontennya bagus. Ya, terus? Di followers, Bu. Ya, bisa jadi. Oke, lanjut. Di sini, jika suatu jumlah itu bertambah berkali-kali lipat setiap periode, bagaimana cara menentukan banyak periode yang diperlukan untuk mencapai jumlah tertentu? Kira-kira kalau nambah-nambah terus kayak gitu, pengikut media sosialnya, cara menentukan banyaknya periodenya atau banyaknya penambahannya itu gimana? Banyak periodenya itu dengan melihat perkaliannya yang berulang. Oke, mungkin bisa lanjut di pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara mengetahui berapa kali suatu bilangan harus dikalikan dengan dirinya sendiri agar menghasilkan bilangan tertentu? Bagaimana? Belum paham maksudnya, Ibu. Nol, Bu. Nol. Oh, belum paham maksudnya. Yang nomor 3, bagaimana cara mengetahui berapa kali suatu bilangan harus dikalikan dengan dirinya sendiri agar menghasilkan bilangan tertentu? Contohnya itu, misal ada bilangan. Misal bilangannya itu 2. 2 pangkat berapa? Itu sama dengan 8. Kira-kira 2 pangkat berapa? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3, Bu. 3. Nah, di logaritma ini kita akan belajar cara menentukan pangkatnya. Gitu. Kalau diketahui basisnya sama hasilnya gitu. Nah, kalau kemarin kan kita belajar tentang eksponen. Kalau eksponen kan mencari hasil dari perpangkatan kan. Kayak contohnya 2 pangkat 2 sama dengan berapa? 4. 4. Nah, kalau eksponen kan berarti kita mau cari nilai 4-nya. Sedangkan kalau di logaritma ini kita akan mencari pangkatnya seperti itu. Jadi kayak 2 pangkat berapa yang menghasilkan 4 seperti itu. Gimana anak-anak paham tidak?
Apakah ada yang mau ditanyakan? Belum. Belum, Ibu. Oke, lanjut ya. Jadi, bentuk umumnya kalau di eksponen tadi kan, misal A pangkat C itu sama dengan B. Jadi kita kalau di eksponen mencari nilai B-nya. Sedangkan kalau di logaritma itu kita mencari nilai C-nya. Contohnya A log B itu sama dengan C, seperti itu. Nah, dengan A itu adalah basis logaritma. Basis atau dia itu bilangan pokoknya. Kemudian syaratnya itu A-nya itu nggak boleh 0 dan A-nya itu nggak boleh 1. Yang kedua, B itu adalah numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya. Syaratnya itu B-nya itu nggak boleh 0 dan C itu adalah hasil logaritmanya. Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke, lanjut. Makanya Bu, Ya. itu log itu berarti kebalikannya dari pangkat gitu Bu. Iya, karena kalau di eksponen tadi kita nyari hasilnya, sedangkan kalau di logaritma itu kita nyari pangkatnya. Di sini. Berarti nggak bisa dibalik B pangkat min C sama dengan A gitu ya Bu ya. Harus pakai log gitu ya Bu. Iya, begitu. Nah, kalau di logaritma ini itu biar memudahkan kalau kita mau mencari hasilnya si B-nya itu. Oke, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Mas Jatmiko atas pertanyaannya. Apakah Ibu boleh melanjutkan? Boleh. Ibu menggunakan model pembelajaran problem based learning. Jadi problem based learning itu ada 5 tahapan utama. Yang pertama itu mengorientasi siswa pada masalah. Yang kedua mengorganisasi siswa untuk meneliti. Yang ketiga membimbing penyelidikan individu atau kelompok. Yang keempat itu mengembangkan dan menyajikan hasil karya. Serta yang kelima itu menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Di sini Ibu punya lembar kerja peserta didik. Nanti anak-anak akan mengerjakan LKPD-nya. Bentuk lembar kerja peserta didiknya itu nanti basis alatnya itu kita pakai Canva. Jadi nanti anak-anak bisa mengisinya di Canva. Pada bagian-bagian mengisi ini, anak-anak bisa menambahkan gambar atau langsung dengan mengeditnya. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Sementara belum, Ibu. Oke. Nanti link LKPD-nya Ibu akan share di grup kelas. Kemudian sekarang Ibu akan membagi satu kelas ini menjadi 2 kelompok. Oke? Ibu cek pesan dulu. Ini ada Mbak Janatin sama Mbak Andin. Mohon maaf tidak bisa off. Tapi ini minta maaf karena saya kameranya sedang rusak. Oke, Mbak Janatin tidak apa-apa. Kemudian ini Mbak Andin izin off cam karena sinyalnya tidak mendukung. Oke. Tapi nanti tetap berpartisipasi aktif di kelompoknya ya. Ibu akan bagi kelompoknya jadi 2. Gimana Nana? Udah bisa nyoba LKPD-nya belum? Udah mulai dikerjain? Sudah, Ibu. Oke. Udah sampai apa? Ini ya. Nama anggota kelompoknya jangan lupa diisi ya. Ibu izin pindah ke room selanjutnya ya, yang kedua. Semangat. Gimana ini kelompok 4? Apakah udah bisa? Kelompok 4 apakah udah bisa masuk di LKPD-nya? Bisa? Sudah, Ibu. Sebentar. Oke. Ibu cek ya. Yang kelompok 2. Nanti jangan lupa dikerjakan ya. Nanti kalau ada yang mau ditanyain, bisa chat di grup kelas atau di Zoom-nya. Oke? Oke Bu. Ibu izin keluar dulu. Semangat ya. Mbak Janatin bisa masuk ke kelompoknya ya. Saya kelompok berapa ya, Bu? Kamu kelompok 1. Bisa nggak Mbak Janatin? Sedang saya coba, Bu, sebentar. Oke. Gimana kelompok 2? Apakah sudah selesai? Apakah ada yang mau ditanyakan? Yang nggak bisa? Email Bu, katanya tadi mau tanya-tanya Bu, email Bu. Ya, nambah email. Coba ya, dicek ya tadi kelompok 2 kerjanya. Oke, udah diisi ya namanya. Oke. Ya, berarti udah ya, udah dikerjain. Aman. Ada yang mau ditanyain belum? Atau yang belum dikerjain yang mana? Sudah Bu. Udah selesai. Sudah, Ibu. Oke, udah selesai ya. Udah bagus sih. Ini siapa ini yang menulis nih? Bagus. Nah, itu Siva. email Bu. Itu email Bu. Oh, email sama Mbak Siva ya. Mas Jatmiko bagi apa Pokoknya lagi? jelek-jelek email Bu. Miko nggak kerjain, Bu. Miko, Bu. Ibu cuma namain itu, Bu. Ya, dari tadi Itu dipanggilin. Bu. Itu Dipanggilin nggak nyaut, Ibu. Jatmiko gimana ini? ini kan kerja sama Bu. Nah, kerjanya email sama Gabung di kelompok sebelumnya ya.
Bagaimana kelompok 1, apakah udah selesai? Sudah Ibu, Sudah. Oke, apakah ada yang mau ditanyain? Ibu cek ya? belum ada. Belum. Oke, karena udah selesai, mungkin Ibu bisa ini ya, menutup record room-nya. Nanti siap-siap untuk keluar. Nanti kita presentasi LKPD-nya. Yang mau presentasi terlebih dahulu, mau kelompok 1 atau kelompok 2 dulu? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 bisa presentasi ya di Ayo Menemukan 1, nanti kelompok 2 presentasi di Ayo Menemukan 2. Kelompok 1 ada Mbak Andin, Mbak Janatin, sama Mbak Hafsa. Mbak Hafsa, itu persilakan untuk presentasi hasilnya. Oke, jadi langsung langkah pertama ya Ibu. Oke, Jadi langkah pertama itu analisis masalah, diketahui jumlah tayangan awal adalah 500, faktor pertumbuhan setiap hari adalah 2, jumlah tayangan akhir adalah 16.000. Dan ditanyakan bagaimana cara menentukan hari yang diperlukan. Langkah 2 menentukan konsep logaritma. Nah, kita membuat tabel untuk hari ke 0 sampai hari ke-5, kemudian perhitungannya dan jumlah tayangan. Untuk hari ke-0, perhitungannya itu 500 dikali 2 pangkat 0 adalah 500 karena 2 pangkat 0 adalah 1. Jadi jumlah tayangannya 500. Untuk hari ke-1, 500 dikali 2 pangkat 1 sama dengan 1000. Hari kedua, 500 kali 2 pangkat 2 sama dengan 2000. Kemudian hari ketiga, 500 kali 2 pangkat 3 sama dengan 4.000. Hari keempat, 500 kali 2 pangkat 4 sama dengan 8.000. Dan hari kelima, 500 kali 2 pangkat 5 sama dengan 16.000. Kemudian node matematika untuk jumlah tayangan setelah hari ke X yaitu 500 kali 2 pangkat X sama dengan Y. Nah, cara mencari jumlah hari atau X saat penonton mencapai 16.000 yaitu dengan 16.000 sama dengan 500 kali 2 pangkat X. Karena tadi Y-nya adalah 16.000. Kemudian 16.000 dibagi dengan 500, kedua ini kita bagi dengan 500 menghasilkan 2 pangkat X. Kemudian hasilnya adalah 32 sama dengan 2 pangkat X. 32 itu 2 pangkat 5 sama dengan 2 pangkat X. Jadi X-nya adalah 5. Kemudian dalam bentuk logaritma, yaitu 2 logaritma 32 sama dengan 5. Kesimpulannya, cara menentukan hari yang diperlukan dapat menggunakan eksponen dan logaritma yaitu 2 log Y sama dengan X dengan Y jumlah tayangan dan X jumlah hari. Gitu. Oke, betul sekali ya untuk kelompok 1. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terus ya kelompok 1. Sekarang lanjut untuk kelompok 2. Oke, sebelumnya Ibu cek dulu yang Ayo Menemukan 1. Jawabannya sama ya? Hampir sama. Oke, benar. Ini ada yang menggunakan eksponen di kelompok 1 itu dijelaskan dengan Y sama dengan 500 kali 2 pangkat X. Oke, benar juga. Oke, lanjut presentasi kelompok 2. Ibu persilakan. Miko yang mau presentasi Bu. Oh iya, oke. Silakan Mas Mbak Email Eko. Bu yang mau presentasi Bu. Mbak Email tadi kesepakatannya Mbak Email. Mbak Email aja Bu, Mbak Email aja udah. Oke, Pokoknya saya manut sama ketuanya. nggak boleh banget gitu loh Mas Miko. Presentasi bareng-bareng. Ya, saya baca soalnya dulu ya Bu. Itu kan soalnya sebuah sekolah menjadi salah satu penerima MBG. Pada hari pertama sebanyak 250 siswa menerima makanan bergizi karena program berjalan dengan baik. Jumlah penerima memanfaatkan bertambah menjadi 3 kali lipat setiap minggu karena semakin banyak sekolah di sekitar yang bergabung. Setelah beberapa minggu, jumlah penerima manfaat mencapai 2.250 siswa. Banyak cara menentukan banyak minggu yang diperlukan. Nah, itu langkah pertama kan itu analisis masalah. Penerima awal kan 250, lalu faktor pertumbuhan setiap minggu itu ada 3. Dan jumlah penerima akhir itu 2.250. Ditanyakannya itu bagaimana cara menentukan banyak minggu yang diperlukan. Nah, langkah kedua itu menemukan konsep logaritma. Itu kita menghitung perhitungan hari dari ke 0 sampai ke 4. Nah, itu kan 250 pangkat kali 3 pangkat 0 sama dengan 250. Jadi jumlah tayangannya itu ada 250. Nah, kalau hari pertama itu nanti pangkat pertama dan hasilnya itu 750. Hari kedua pangkat 2 itu hasilnya 2.250. Pangkat 3 itu nanti hasilnya 6.750 dan hari keempat itu 2.250. Nah, itu sudah sesuai dengan yang ditanyakan tadi penerima akhirnya. Nah, kita bisa memodelkan masalah itu ke masalah matematika ke rumus matematika menjadi 250 kali 3 pangkat X sama dengan Y. Nah, terus tadi kan pertanyaannya cara mencari jumlah minggu ke X saat penerima mencapai 2.250. Nah, itu nanti berarti kita menghitung X-nya dengan memasukkan ke rumus yang sudah diketahui tadi. Lalu kita hitung, kita dapat X-nya nanti 4. Dan dalam bentuk logaritmanya itu nanti menjadi 3 log 81 sama dengan 4. Seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Email untuk kesimpulan dari hasilnya. Ada yang mau membacakan untuk kelompok 2? Untuk kesimpulannya, cara menentukan hari yang diperlukan dapat menggunakan eksponen 250 dikali 3 pangkat X sama dengan Y. Dan logaritmanya yaitu 3 log Y sama dengan X, dengan Y-nya itu jumlah penerima dan X-nya itu jumlah minggu. Oke, betul sekali ya kelompok 2 hasil jawabannya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Bagus banget, benar. Oke, kita cek ya kelompok 1. Oke, jawabannya sama ya, hampir sama. Oke, dan jawabannya benar juga. Bagus, oke sekarang kita lanjut membahas yang aktivitas yang 3 itu menyederhanakan. Itu kita nanti Ibu yang membahas ya. Nah, setelah tadi kita mengerjakan LKPD, berarti kan tadi kita udah dapat menyimpulkan logaritma itu merupakan inverse dari eksponen. Atau kalau di logaritma, di eksponen itu kita mencari hasilnya, sedangkan kalau di logaritma itu kita mencari pangkatnya. Seperti itu. Ada yang masih ingat gak tadi untuk keterangan nilai A itu sama dengan apa? A itu sama dengan? Basis Bu, Benar sekali, A itu basis. Kalau B itu apa? hasil Iya, hasil atau numerus. Kalau nilai C-nya? hasil Bu. Iya. Nah, kalau A itu tadi benar basis logaritma, B itu ya numerus atau bilangan yang dicari logaritmanya, dan C itu hasil logaritma. Nah, di sini logaritma ini digunakan untuk menentukan pangkat suatu bilangan sehingga menghasilkan nilai tertentu dalam kehidupan sehari-hari. Fungsi logaritma itu banyak digunakan pada bidang sains, teknologi maupun pengolahan data. Tadi contohnya pangkat 3 itu sama dengan 27. Berarti kalau diubah ke bentuk logaritma jadi berapa? Ada yang tahu? 3 log 27 sama dengan 3 Bu. Oke, kita cek ya. Benar sekali Mas Miko, beri tepuk tangan atau reaction buat Mas Miko. Bagus ya, benar ya. Kalau yang selanjutnya ubah ke bentuk logaritma. Nah, 5 pangkat 4 sama dengan 625.
Berarti kalau dirubah ke bentuk logaritma, jadi gimana? Mbak email, Gimana Bu tadi Bu? 5 pangkat 4 sama dengan 625 dirubah ke bentuk logaritma, jadi Jadinya nanti 4 log 625 nanti sama dengan 5. nah, jawaban Mbak email kurang tepat. Atau Oh iya mau salah Bu, ulangi? tadi harusnya 4. Ya. Iya, 4 log 625 sama dengan 5. Masih belum tepat Mbak email. Coba lagi Mbak email, berapa? Eh. Tesisnya dulu. Oh berarti gini, 5 log 625 sama dengan 4. Iya, benar sekali. Seperti itu ya Mbak email. Iya, oke sekarang coba Mbak Siva, 2 pangkat 6 sama dengan 64. Kalau dirubah ke bentuk logaritma jadi apa Mbak Siva? Kalau salah gimana, Bu? Enggak apa-apa, kita kan lagi belajar. 2 log 64 sama dengan 6 log 64 sama dengan 2. Nah, masih kurang tepat, malah bener yang awal tadi. 2 log. 2 log 64 sama dengan 6. Iya, benar sekali ya. Oke. Ini selanjutnya ada nilai yang belum diketahui, nanti bisa dijadiin latihan soal ya. Nah, kemudian ada sifat-sifat logaritma. Yang pertama itu A log A itu sama dengan 1. Itu karena ada yang tahu A log A sama dengan 1. Karena apa? Kalau misal dirubah ke bentuk eksponen kan berarti menjadi A pangkat 1 sama dengan A. Nah, ini untuk sifat yang kedua, A log 1 sama dengan 0. Ini untuk sifat yang ketiga, A log A pangkat N sama dengan N. Kemudian ada sifat yang keempat, A log B kali C itu sama dengan A log B ditambah A log C. Kalau pembagian itu dikurang, jadi A log B dikurangi A log C. Nah, kalau misal B-nya itu ada pangkatnya, nanti N-nya ini bakal dipindah ke depan. Jadi N kali A log B. Selanjutnya A log B sama dengan M log B per M log A. Jika basisnya itu sama, nanti bisa menjadi 1 per B log A. Dan selanjutnya yang terakhir ini ada A log B dikali B log C itu sama dengan A log B. Jadi kalau ada yang numerus sama basisnya sama, itu sama-sama bisa dihilangkan, nanti berubah jadi A log C. Nah, nanti untuk lebih jelasnya, nanti anak-anak bisa membuktikan dengan menerapkan konsep eksponen. Nah, ini tadi ya yang menyederhanakan. Yang pertama, tadi kan ini udah ada petunjuknya. Kira-kira yang dibagi itu angka berapa? A log B per C itu sama dengan A log B dikurangi A log C. Berarti jawaban yang pertama ini apa? Yang 3 log 81 dikurangi 3 log 3, Bu. Iya, itu dirubah jadi 3 log 81 per 3 sama dengan sama dengan 3, Bu. 81 bagi 3. 81 bagi 3 itu 27, berarti ya 3 bukan 3 log 3, Bu, nanti. Iya. Ini ya yang ketiga ini ya. Oke. Nah, nanti jawabannya 10. Tadi Nana udah mengerjakannya di LKPD yang terakhir. Nanti coba dicek lagi ya. Oke, ini yang terakhir kita membahas logaritma dalam kehidupan sehari-hari itu bisa digunakan di skala Richter. Itu misal ada mengukur kekuatan gempa bumi menggunakan skala logaritma. Jadi setiap kenaikan 1 skala Richter itu kekuatan gempa menjadi 10 kali lipat. Oke, lanjut di sini ada tingkat keasaman, intensitas bunyi, pertumbuhan, teknologi dan informatika, kemudian keuangan dan ekonomi. Selanjutnya yang terakhir ini udah dijelasin sama kelompok 2 soal kontekstualnya dan jawabannya sesuai sama seperti yang kelompok 2 sajikan tadi. Nah, yang terakhir ini Ibu menyiapkan tugas eksplorasi untuk anak-anak. Nanti anak-anak akan membuat kelompok maksimal 5 anggota dan mencari satu contoh nyata penerapan logaritma dalam kehidupan sehari-hari. Terus contohnya itu dapat diperoleh dari artikel, berita, internet, buku, atau sumber terpercaya lainnya. Kemudian anak-anak membuat laporan yang memuat nama peristiwa, penjelasan, data atau informasi, dan lain-lainnya ini. Itu harus termuat di laporannya. Oke, nah sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Oke, Mas Jatmiko. Mau tanya, Bu. Ya. Tadi tuh 27 itu bukannya 3 pangkat 3, Bu. Iya, 27 3 pangkat 3. Oh ya, ini Ibu salah. Bu Guru, ini Ketik. tulisnya 3 pangkat 2. Iya. Nah, nanti Ibu koreksi lagi ya. Terima kasih Terima atas kasih. revisinya Mas Jatmiko. Oke. Apakah ada pertanyaan lagi? Untuk tugasnya apakah sudah jelas? Sudah Ibu. Oke. Sekarang Ibu mau ini menanyakan refleksi untuk hari ini. Tadi kita belajar apa aja di pembelajaran hari ini? Ada yang bisa menyebutkan? Oh. Iya, Logaritma, Bu. Log tadi. betul sekali logaritma. Di logaritma itu ada apa aja? Ada basis, ada pangkat, sama ada hasil, Bu. Iya, betul sekali. Kemudian ada yang kesulitan tadi, Itu, Bu, menghafalkan sifat-sifatnya, Bu. Banyak, Bu. Ada Iya. berapa tadi, Bu? Banyak. ada 8. Ya, banyak, Bu. Ngafalinnya, Bu, yang susah, Bu. Iya, itu buat pertemuan selanjutnya ya. Dan kalau menurut Mas Jatmiko sulit, nanti bisa sering-sering latihan mengerjakan logaritma. Gitu. Oke. Kalau yang lain, ada yang mau menyimpulkan hari ini belajar apa aja? Email, Bu. Email mau menyimpulkan katanya, Bu. Ke email, Bu. Mbak Tadi Ina, sudah bilang. gimana kesimpulan buat hari ini? Baik Bu, mau menyimpulkan tadi kan ada bentar Bu, aku buka catatannya dulu. Apa Bu tadi? Belajar logaritma. Nah, itu kan nanti buat mengetahui kayak semisal kita mencari pangkatnya gitu. Misal tadi ada 2 pangkat berapa nanti hasilnya 8 gitu. Nah, nanti kalau mau mencari pangkatnya tuh kita bisa pakai apa namanya logaritma itu. Betul sekali Mbak Email. Terus tadi juga ada sifat-sifatnya juga, tapi belum apa sifat-sifatnya. Iya, untuk lebih hafalnya nanti belajar lagi. Sering-sering latihan soal. Oke, karena pembelajaran hari ini sudah selesai, Ibu cukupkan. Billahi taufiq wal hidayah, waridwa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih kembali yang Terima kasih Bu. Masih kembali.